Teman-teman, kembali lagi dengan Mas Dorakel. Oke guys, kita akan lanjut untuk berbintang Aquarius untuk melihat gimana sih yang dalam hubungan di bulan Maret 2021 ini, atau gimana sih yang lagi jomblo, apakah ada yang mendekat atau mendatang ke kamu ya di Maret 2021. Teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf kalau di background saya ribut, ada suara mobil, motor, suara burung, suara warga, karena saya baru pindah rumah di pemukiman padat penduduk dan persis di tepi jalan lintas. Ya, dan sini banyak keluarga sini tuh banyak memelihara burung, jadi agak berisik ya kalau pagi. Karena semalam malam nggak sempat rekaman karena kondisi yang nggak fit, jadi saya rekamannya pagi ini. Kita lanjut ya. Pertama untuk Aquarius ya, keluar gambaran The Devil, oke. Oke, The Devil di sini teman-teman adalah gambaran komitmen kurang sehat ya, salah menempatkan loyalitas, perbudakan nafsu dan impulsif. Teman-teman, ini bisa gambaran kamu atau pasangan kamu ya. Karena ini gambarnya ada yang hubungan, ada yang jomblo. Nah, untuk yang dalam hubungan, ini gambaran kamu atau pasangan ya. Dia kayak the devil, ini kurang sehat komitmennya. Komitmen ini kayak janjinya. Dia bilang, kamu jangan selingkuh ya, kamu jangan gini-gini. Ternyata dia lakukan. Atau kamu persa sesuaikan aja. Dia ini, kalau the devil ini orangnya tipe, dia nggak boleh membuat pasangannya ini pergi kayak kayak ikut hobinya, misalnya ada kegiatan dance atau apa, dia nggak boleh. Pokoknya kamu di rumah aja, kamu nggak boleh kemana-mana. Kamu nggak boleh lambat angkat telepon, dia akan marah-marah. Oh, kamu selingkuh tadi ya, kenapa kamu nggak tadi lambat ngangkat telepon aku gitu. Itu gambaran devil gitu. Dan juga di sini kalau yang lagi jomblo nih, gambaran yang mendekat nih hanya nafsu ya. Itu hati-hati nih, harus bisa lebih memilih yang baik. Mohon maaf ya teman-teman, suara burung ya. Kalau pagi dia udah bangun pasti berisik, saya mohon maaf ya. Semoga nggak terlalu mengganggu ya. Dan juga salah menempatkan loyalitas. Waktu awal perjanjian mungkin sebelum menikah, ini untuk hubungan ya. Dia sangat berjanjinya gimana gitu ya. Jangan nggak setia sampai mati gini-gini, ternyata dia selingkuh ya. Dia sangat curigaan. Kalau kamu itu kamu lambat tuh gimana, dia curiga banget ke kamu gitu. Sehingga kayak marah-marah nggak jelas. Ternyata dia yang selingkuh. Itu dia tadi. Itulah gambaran the devil gitu. Dia untuk menyembunyikan apanya, dia pura-pura apa gitu. Oh, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini. Ternyata dia yang lakukan teman-teman. Jadi hati-hati. Dan juga untuk yang jomblo ini hati-hati teman-teman. Ini antara kamu atau yang mendekat ya. Ini kalau kamu hanya menafsu belaka di sini. Atau yang mendekat di sini ke Aquarius ini hanya nafsu nih, hati-hati. Itu gambaran the devil. Kalau emang kamu didekati hanya karena, kalau nggak nafsu karena harta teman-teman. Antara dua itu. Jadi kamu harus bisa memilih ya, jangan sampai kamu menyesal nantinya. Oke, kita lanjut aja. Nah, berikutnya ada kesenggol. Gambaran Seven of Swords ya. Seven of Swords di sini teman-teman adalah gambaran mengambil keuntungan tuh kan, peringatan, waspada, mencuri dan pengkhianatan. Teman-teman, di sini ada gambaran mengambil keuntungan saja. Berarti kalau yang jomblo tadi bukan nafsu datang nih. Bisa nafsu sih, bisa nafsu. Mengambil keuntungan tuh antara nafsu dan harta. Jadi hati-hati nih. Ada peringatan dan waspada dari kartu tarot nih. Seven of Swords tuh mengingatkan kamu. Hati-hati, jangan sampai menyesal. Kalau hanya nafsu dia datang, hati-hati jangan sampai kamu memberikan ke orang yang salah. Kalau harta ya hati-hati, kamu akan digerogoti harta kamu gitu. Kalau gambar dalam hubungan tadi ada pengkhianatan tuh tadi. Gambarnya the devil. Dia pura-pura, oh kamu nggak boleh gini, ternyata dia yang selingkuh teman-teman. Ada gambaran pengkhianatan dan ada gambaran kecurangan ya. Tuh tadi kamu kayak agak nggak nyangka, dia kata kamu dia setia lah, dia orangnya sangat care gitu. Ternyata enggak gitu teman-teman ya, harus hati-hati teman-teman. Berikutnya ada gambaran Four of Cup ya. Nah, itu bunyi lagi burung, mohon maaf ya. Four of Cup di sini teman-teman adalah gambaran kurang motivasi ya, tak peduli dan penghinaan. Nah, untuk yang dalam hubungan di sini kamu akhirnya kurang motivasi karena kamu telah dikhianati. Kayak kamu agak kurang, hilang semangat kamu gitu. Kayak ada yang hilang dari diri kamu karena kamu kayak nggak menyangka gitu ya. Sehingga kamu mungkin agak lebih malas-malasan. Malasan di sini mungkin kamu lebih banyak ya tidurannya. Itulah kecewa. Kamu kecewa di sini. Sehingga sayang banget karena di sana ada gambaran potensi kamu yang terbengkalai katanya kartu tarot ini. Kamu udah nggak peduli. Dan kalau untuk yang untuk yang hubungan ya, kalau untuk yang jomblo di sini banyak penghinaan. Mungkin dia secara karena mungkin nggak dapat, kamu akhirnya kan udah paham lah, ternyata ada yang diinginkannya gitu, kamu tolak sehingga dia menghina lah, kayak bawa-bawa yang aneh-aneh gitu. Oh, kamu ini sok-sokan gini, sok suci, sok gini katanya. Itu nggak apa-apa teman-teman. Intinya jangan sampai kamu terjerumus ke jalan devil, ini kan setan ya. Jangan sampai kamu terjerumus ke jalan yang nggak baik gitu. Jadi kamu harus bisa menjaga kehormatan kamu atau
pokoknya menjaga lah intinya, jangan sampai kamu terjerumus lah gitu. Nggak masalah dihina orang, hinaan tuh nggak membuat kita mati gitu ya. Itu gambarannya ya. Berikutnya ada gambaran strength nih. Nunggu saya angkat dulu ya. Oke. Strength di sini teman-teman adalah gambaran kekuatan ya, kebijaksanaan, keberanian, keyakinan, dan kemauan. Akhirnya kamu kuat tetap kamu jalani hidup ini. Kamu tetap stay positif lah kamu, intinya kamu tuh semangat gitu ya. Nggak apa yang dalam hubungan tadi kamu walaupun udah itu ya udah, walaupun tadi awalnya mungkin agak kecewa, kamu agak malas-malasan, ke depannya ini kan gambaran ke depan. Kamu akhirnya bangkit ya, kamu mikir juga ngapain aku sedih-sedih, orang udah berlalu gitu. Itu betul teman-teman, itu pikiran yang bagus. Kenapa? Jangan sampai kamu misalnya ada bisnis kamu hancur, ada pekerjaan kamu hancur karena orang ini gitu. Karena dia udah pergi juga meninggalkan kamu. Nanti dia telah kamu hanya udah bisa move on, bisnis kamu hancur, pekerjaan nggak ada, mau gimana? Bagusnya kamu itu ya jangan sampai gagal lah di bisnis sama pekerjaan. Harus bangkit gitu. Nah, kalau untuk yang jomblo nih gambarannya ada kekuatan batin ya, dan kemauan dan tabah. Kamu tabah itu tadi, walaupun ada hinaan, walaupun ada apa gitu ya, nggak masalah. Biarkan aja omongan orang, pasti juga berlalu, pasti juga nanti akan bosan gitu ya, yang menghina kamu gitu. Kekuatan batin, dan kamu ada kekuatan di sini ya. Kekuatan sini maksudnya karena udah paham juga ngapain kamu bersedih. Awalnya mungkin kalau orang yang betul-betul tulus cinta kita tinggalkan mungkin sedih kita. Kalau hanya nafsu, hanya ingin harta, ngapain kamu bersedih gitu kan? Karena dia aja mencintainya karena sesuatu gitu, nggak tulus gitu ya. Lanjut. Nah, ada gambaran Knight of Swords di sini ya. Knight of Swords di sini teman-teman adalah gambaran bertindak secara dorongan hati. Itu tadi, hati kamu yang mendorong kamu untuk bangkit, untuk maju. Kamu pun yang kalau mau bicara untuk akhirnya hati kamu udah nggak kuat, ini udah nggak benar gini. Akhirnya kamu yang memutuskan tuh udahlah gitu, jangan aku sampai patah hati, sakit gitu ya. Nah, kalau untuk yang jomblo tadi yang sedang mungkin PDKT itu, akhirnya kamu menjauh karena dorongan hati kamu, karena di dalam gandeng devil kamu udah menyadari. Karena Knight of Swords ini gandeng devil teman-teman, kamu udah nyadari ternyata dia tuh hanya ada maunya, ada yang diinginkan gitu, sehingga kamu nggak terlalu fokus atau tidak terlalu peduli lagi, sehingga kamu menjauh dari dia ya. Ini ada gambaran memperbaiki secara cepat dan tidak kenal takut. Kamu mikir ngapain takut, karena kamu benar di sini, karena kamu nggak salah, jadi ngapain takut teman-teman. Kalau kita benar, kita nggak boleh takut teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Berikutnya ada gambaran Queen of Wands ya. Queen of Wands di sini teman-teman adalah gambaran memerintah sendiri, penuh kepercayaan, murah hati, dermawan, dan performer. Nah, di sini kamu walaupun memerintah sendiri, kamu tetap bisa bangkit gitu ya. Mungkin waktu dulu yang berpasangan, waktu bisnis kamu tuh berdua, sekarang kamu udah sendiri, itu nggak masalah. Tapi kamu penuh percaya diri, kamu penuh kepercayaan, nggak akan jatuh, nggak akan down gitu. Walaupun sendirian, kamu ada gambaran murah hati, kamu baik hati di sini, dan dermawan ya. Itu gambaran yang baik ya. Berikutnya, oke, ada gambaran Two of Swords ya, 2 pedang. Sini ada gambaran mogok ya, perjuangan batin ya, tidak tentu dan jalan buntu. Mungkin di sini kamu agak sedikit stuck ya, wajar, yang baru-baru putus dalam hubungan, yang baru jomblo tadi, yang udah baru ada mendekat kamu jauh, agak stuck ya, biasa itu. Lama-lama akan terobati, lama-lama akan sembuh sendiri ya. Kesedihan kamu walaupun apa ya, ada keraguan gitu ya, itu biasa teman-teman. Nggak masalah. Yang penting tetap lakukan yang positif. Kalau kamu ada pekerjaan, ya lakukan pekerjaanmu, jangan sampai kamu biarkan atau terbengkalai gitu ya. Dan terakhir ada gambaran Ace of Cup ya. Ada emosi baru, perkembangan, kegembiraan, dan romantis. Di sini akhirnya kamu menemukan mungkin orang yang baru lebih romantis ya. Itu pastilah teman-teman. Kalau kita baik-baik saja, kalau kita lakukan yang baik-baik, pasti akan diganti dengan lebih baik teman-teman ya. Mungkin itu cobaan atau ujian buat kamu ya. Dan ada perkembangan di sini, bisnis kamu akhirnya makin membaik ya. Mungkin kamu ditinggalkan orang yang salah ya, tapi ada dapat pengganti lah lebih bagus gitu. Nggak masalah teman-teman, yang penting kamu stay positif ya. Jangan sampai kamu jatuh ke jalan-jalan yang buruk ya, kayak kamu membayar orang untuk mukul dia, jangan. Nah, itu hal yang biasa. Penting kamu tetap stay positif lah ya, tetap berada di jalan yang benar. Mungkin itu aja, terima kasih sudah nonton. Salam dari Mas.